Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Mangkat, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pemerintahan yang ada di Indonesia. Permasalahannya yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang yang paling menjadi perhatian dunia, khususnya Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkungan ketidakberdayaan. Ada 5 karakteristik penduduk miskin, yaitu yang pertama, tidak memiliki faktor produksi sendiri. Yang kedua, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Yang keempat, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan yang terakhir, di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, namun tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Faktor selanjutnya biasanya disebabkan oleh keterbatasan modal, karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Dapat pula berasal dari faktor eksternal, yaitu krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Faktor lain penyebab kemiskinan yaitu pola pikir. Pola pikir masyarakat Indonesia adalah pekerjaan menurun antar generasi, seperti bila ibunya pengemis, maka jika ibunya akan menyuruh anaknya mengikuti pekerjaan ibunya yaitu mengemis, juga bila ibunya bekerja lebih giat dan mengubah pola pikir tersebut, maka anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa mengembangkan keterampilannya. Dengan pendidikan dan keterampilan yang layak, maka dapat menaikkan taraf kesejahteraan hidup ibu dan anak tersebut. Bila semua masyarakat Indonesia mempunyai pola pikir seperti itu, maka tidak sulit untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat berupa strategi yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran sendiri merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kemiskinan di Indonesia. Pemerataan kesejahteraan sosial, seperti yang kita ketahui ini, juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dalam prakteknya ini masih sulit diwujudkan. Daerah-daerah terpencil di Indonesia bisa dibilang jauh dari kata sejahtera, karena dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat seringkali tak sampai ke daerah terpencil karena adanya korupsi di pemerintah yang seharusnya mentransfer dana tersebut. Bila dilihat lagi masalah begitu banyak daerah Indonesia yang belum terjangkau listrik bahkan teknologi. Pemerintah seharusnya menjamin dana perimbangan tersebut sampai ke daerah-daerah terpencil agar daerah-daerah tersebut dapat melakukan pembangunan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan dan keterampilan
tentunya kemiskinan bisa diatasi perlahan-lahan. Strategi yang terakhir yaitu setiap program yang pemerintah programkan tidak akan bisa terwujud bila tanpa kontribusi masyarakat Indonesia sendiri. Maka dengan itu, masyarakat Indonesia hendaknya meninggalkan kesadaran dalam ikut berkontribusi untuk membantu mewujudkan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Permasalahan yang kedua yaitu integritas pemerintahan yang masih rendah. Ilustrasi tingkat integritas penyelenggara pemerintahan daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena terwujud dari banyaknya temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan dari pengawasannya, terdapat 3 permasalahan krusial yang terjadi pada pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut serius. Permasalahan itu ialah masih rendahnya tingkat integritas baik kepala daerah maupun pegawainya, kualitas dan perencanaan pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta proses perizinan yang lama dan mahal. Dia menuturkan, meski deklarasi dan sistem pencegahan anti korupsi telah banyak dilakukan, namun faktornya korupsi masih sering terjadi di tubuh pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2017 terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut hukum yang didominasi kasus korupsi. Terbesar kasus korupsi 313 kasus lalu dari 108.000 wajib lapor LHKPN, masih 41% wajib LHKPN yang sama sekali belum pernah melaporkan, kata Hadi. Di Bandung, Jawa Barat menunjukkan lemahnya integritas individu penyelenggara pemerintahan daerah. Praktik korupsi merupakan gejala lemahnya integritas individu, institusi, dan antar institusi di pemerintahan daerah. Adapun persoalan menyangkut belum baiknya pengelolaan dan perencanaan anggaran, salah satunya terdapat program RPJMD yang tidak sejalan RPJP. Juga adanya dokumen perencanaan yang belum bersih dari kepentingan individu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Selain itu, struktur belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung. Juga derajat ekonomi fiskal yang masih relatif rendah. Proporsi belanja modal masih kecil, hanya sekitar 18% dari total belanja. Tuturnya lagi, dia melanjutkan banyak penyalahgunaan praktik pajak dan retribusi berupa pemetasan dan penyelewengan pengadaan barang jasa, belanja hibah dan bansos, belanja perjalanan dinas fiktif. Jika dibiarkan, ini akan berdampak pada berkurangnya biaya daerah, sehingga bisa meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Adanya mata rantai antara korupsi dengan kejahatan terorganisir paparnya lebih lanjut. Dalam mengatasi lemahnya integritas ini,
Anggota legislatif harus berperan. Salah satunya anggota DPRD harus benar-benar memahami fungsi kedewanan. Pelaksanaan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan korupsi, seperti setoran uang. Informasi anggaran tergolong masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Untuk menyediakan informasi anggaran secara terbuka, hal tersebut terungkap dari hasil penelusuran anggaran yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra terhadap 131 laman Pemda Kabupaten dan Kota yang tersebar di 5 provinsi. Dalam jumpa persnya, Jumat Fitra didukung usai meluncurkan indeks keterbukaan informasi anggaran sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai Pemda Kabupaten atau Kota dengan indeks keterbukaan informasi tertinggi. Di balik rendahnya skor indeks keterbukaan informasi tersebut, pertama, mayoritas Pemda masih menganggap tabu informasi anggaran. Hal ini terlihat dari minimnya Pemda yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui website. Pemda yang mempublikasikan informasi anggaran masih di bawah 25%. Kedua, informasi anggaran tidak dipublikasikan secara berkala setiap tahun. Mayoritas daerah hanya mempublikasikan dokumen anggaran pada tahun tertentu saja. Hal tersebut dapat dilihat dari Perda APBD yang telah ditetapkan lebih terbuka dibandingkan dengan rancangan Perda APBD. Jika dilihat, APBD perubahan lebih tertutup dibandingkan dengan APBD murni, terang Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas. Dalam laporannya, Fitra mencatat skor rata-rata indeks keterbukaan informasi anggaran pemerintah, kabupaten atau kota. Hanya 14,1 dari skor ideal 100. Maulana juga menambahkan kabupaten atau kota masih jauh dari skor ideal. Skor tertinggi masih belum menjadi yang terbaik dalam praktek keterbukaan informasi anggaran publik. Hasil survei penilaian integritas atau SPI 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lalu memang tidak berkaitan dengan korupsi uang negara yang berasal dari APBN maupun APBD. Salah satu area rawan korupsi yang terkonfirmasi oleh hasil SPI 2017 adalah pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, terutama yang terkait dengan kebijakan karir. Kita tentu masih ingat, jual beli jabatan adalah satu jenis korupsi yang banyak diungkap oleh KPK. Kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kasus jual beli jabatan terbaru yang diungkap KPK. Pengelolaan SDM hanyalah salah satu dari 4 hal yang disurvei. 3 hal lainnya adalah budaya anti korupsi, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai permasalahan pemerintahan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.